wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji serta syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini alhamdulillah kita Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan untuk senantiasa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Salawat serta salam semoga dilimpahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita saat ini sudah masuk ke bulan Rajab. Kalau tidak salah sudah masuk ke tanggal 10 atau 11 bulan Rajab. Dan insyaallah akan masuk berikutnya ke bulan Sya'ban, masuk ke bulan Ramadan. Kemarin sudah ada keputusan dari salah satu lembaga keagamaan termasuk Ramadan dari salah satu lembaga keagamaan diperkirakan itu tanggal 11 Maret itu awal Ramadan. Jadi kemungkinan dari Departemen Agama bisa tanggal 10, tanggal 11 atau tanggal 12 perkiraan itu masuk ke bulan Ramadan. Ya, kalau di kalender perkiraan 10 atau 11 awal masuk bulan Ramadan. Lebaran perkiraan itu tanggal 10 April sebentar lagi sudah tahu tuh sudah Ramadan Hadirin dirahmati Allah, pada kesempatan pagi ini saya melanjutkan kajian terkait dengan hadis dari kitab Mukhtarul Ahadits urutan nomor 94. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Idza ra'a ahadukum ar-ra'ya yaqrahuma falyabsuq an yasarihi salasan." Jadi kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apabila seseorang dari kamu, kata Nabi, itu melihat ru'ya atau melihat mimpi yang tidak disukainya, kata Nabi, hendaklah ia meludah ke sebelah kiri 3 kali. Jadi kata Nabi, kalau kita lagi tidur mimpi, bermimpi, tetapi bermimpinya itu tidak baik, hendaklah itu meludah ke sebelah kiri 3 kali. Meludah sedikit saja. Dan kata Nabi, wal yasta'idz billah minasyaiton salasan. Dilanjutkan dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan itu 3 kali. Minimal mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau doa berlindung dari syaitan 3 kali. Setelah menengok ke kiri dengan meludah kecil saja, usah besar-besar, kecil saja, itu 3 kali, lalu mengucapkan berlindung kepada Allah dari godaan syaitan itu 3 kali. Minimal a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berikutnya kata Nabi yang ketiga, wal yatahawwal an jambihil alladzi kana alaihi. Dan kata Nabi berpindah dari sisi yang sebelumnya ia berbaring, berpindah dari sisi yang sebelumnya itu berpindah ke sisi yang lain. Hadirin dirahmati Allah, bahwa hadisnya adalah sahih Jadi tentu sebaiknya kita amalkan kalau kita bermimpi buruk, karena memang hadis ini adalah hadis sahih. Dalam hadis yang lain Imam Muslim itu menyampaikan ar-ru'ya minallah, jadi
mimpi ya atau bermimpi kebaikan itu kata Nabi itu minallah, itu dari Allah ya. Wa khulmu minasyaitan. Sedangkan ya mimpi yang buruk itu kata Nabi itu dari syaitan. Jadi kalau kita mimpi yang baik itu adalah dari Allah, hadiah dari Allah. Tetapi kalau kita bermimpi yang buruk kata Nabi itu adalah dari syaitan. Sehingga tadi ya, kalau kita bermimpi dari sesuatu yang buruk itu kita artikan adalah sesuatu yang tidak kita sukai. Sesuatu yang membuat kita tidak nyaman ya. Kadang-kadang kita bermimpi ya sesuatu yang membuat kita itu menjadi capek kalau bangun. Ada orang bermimpi dikejar-kejar binatang, itu mimpi buruk. Atau kita bermimpi bertemu dengan sesuatu yang menyeramkan ya, itu berarti mimpi yang buruk. Maka kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim, ar-ru'ya minallah, ya, dari yang baik itu dari Allah, khulmu minasyaitan, dan yang buruk itu kata Nabi itu dari syaitan. Hadirin dirahmati Allah, dalam Al-Qur'an surah Yunus ayat 64 Allah juga gambarkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ini surah Yusuf ayat 64. Kata Allah Subhanahu wa taala ya, bagi mereka itu adalah kabar gembira dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ya. Yang dimaksud dengan kabar gembira ini kata Ibnu Majah ya, hiya ru'yas salihah. Kata Ibnu Majah, yang dimaksud dalam Quran surat Yunus kabar baik itu adalah hiya ru'yas salihah. Yang dimaksud adalah kabar gembira tentang bermimpi sesuatu yang baik. Ya, dan itu adalah yarahal muslim. Itu adalah bermimpinya orang-orang muslim. Ya, autorallahu. Jadi bermimpinya seorang muslim atau yang diperlihatkan kepada orang muslim. Jadi kalau bermimpi yang baik, kenapa disebut itu adalah sesuatu yang dari Allah? Ya, karena memang dalam Al-Qur'an sendiri dijelaskan bahwa sesuatu yang baik itu adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dari surah Yunus ayat 64. Hadirin yang dirahmati Allah, lalu bagaimana tadi ketika kita bermimpi yang baik? Ya, bermimpi yang buruk. Hadirin yang dirahmati Allah, ada ciri-ciri ya bermimpi itu dari Allah. Ya, sebetulnya ada satu kitab yang ditulis oleh Ibnu Sirin ya. Itu kitab membahas tentang tafsir mimpi ya. Dan dalam bahasa Arab ya masih itu khusus tentang tafsir mimpi. Artinya apa? Ya. Kata Ibnu Qayyim bahwa mempelajari mimpi, orang-orang yang diberikan kemampuan untuk bisa menafsirkan mimpi memang Allah karuniakan hanya kepada orang-orang tertentu saja, seperti Nabi ya. Ketika Nabi Yusuf ya mendapatkan mimpi dari Allah Subhanahu wa taala ya, dalam kehidupannya beliau bisa menafsirkan mimpi. Ketika Nabi Ibrahim ya bermimpi untuk menyembelih Ismail ya, itu juga melalui mimpi. Tapi itu adalah mimpinya untuk orang muslim. Hadirin dirahmati Allah, kata Ibnu Al-Jauzi ya, dalam tulisannya Ibnu Al-Qayyim bahwa salah satu ciri mimpi yang benar itu salah satunya adalah mimpi yang benar adalah waktu ketika akan mendekati waktu sahur. Ya, kata beliau. Jadi mimpi yang benar adalah ketika di waktu sahur. Kenapa kata Ibnu Qayyim? Sebab waktu tersebut adalah waktu turunnya isyarat ya dari Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan ampunan. Itu salah satu ciri. Sedangkan kalau waktunya sesudah
subuh kita tiba-tiba mimpi, dipastikan itu bisa jadi bukan isyarat, bukan berarti itu adalah bisa jadi itu bukan sesuatu tanda. Hadirin dirahmati Allah. Lalu kata Ibnu Qayyim, bagaimana supaya kita bisa bermimpi sesuatu yang baik? Bagaimana supaya kita bermimpi terhindar dari mimpi yang buruk? Ya. Karena barangkali sebagian pernah mengalami, barangkali sebagian juga tidak pernah. Ada bermimpi dikejar-kejar oleh binatang yang menyeramkan. Misalkan dikejar oleh harimau, ya. Bangun-bangun capek, kayak beneran dikejar-kejar oleh harimau. Bermimpi ya bertemu dengan orang yang sudah meninggal. Ya kalau kata ulama, bermimpi dengan orang meninggal itu sebetulnya bisa jadi dari syaitan. Ya, kadang-kadang kan ada orang yang meninggal, tiba-tiba ayahnya datang. Waduh, udah 21 tahun ini nggak datang ke makam. Bisa jadi itu dari syaitan. Ya. Kita mengartikan, aduh jangan-jangan kita udah lama nggak ke makam. Karena syaitan mampu hadir dengan menyerupai siapa saja bentuk manusia. Hadirin rahmati Allah. Dari mimpi yang baik itu dari Allah. Oleh karena itu supaya kita dapat ya selalu bisa bermimpi yang baik, kata Ibnu Qayyim, salah satunya yang pertama adalah selalu ia berbuat jujur. Insya Allah orang yang selalu jujur akan mendapatkan kebaikan ketika tidur. Salah satunya adalah dengan bermimpi yang baik. Yang kedua, hanya makan makanan yang halal saja. Orang yang selalu makan makanan halal baik untuk dirinya ataupun untuk anak ataupun untuk keluarganya yang ia berikan, insya Allah kata Ibnu Qayyim, orang akan terjaga dari mimpi buruk. Insya Allah akan selalu ya bermimpi sesuatu yang baik. Yang berikutnya adalah menjaga dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan selalu ya meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Insya Allah orang yang seperti ini akan selalu bermimpi baik. Yang keempat adalah ketika ia tidur dalam keadaan bersuci, berwudu sebelumnya. Ya, insya Allah orang yang tidurnya sebelum wudu nggak akan bermimpi buruk. Ya, masakannya salah satu sunnah yang sebaiknya kita juga lakukan kalau mau tidur berwudu dulu. Ya, setelah batal wudu lagi. Itu salah satunya. Ya. Jadi ada juga orang bermimpi buruk, ya hanya ganti tempat tidur, pindah gitu. Waduh banyak setannya katanya ya. Waduh tidur banyak setannya nih kamar. Tapi upayakan dengan berwudu terlebih dahulu. Kenapa berwudu? Karena salah satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya adalah sebaiknya ketika tidur juga menghadap kiblat. Ya, wajahnya menghadap ke kiblat. Ya, dan berzikir kepada Allah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah orang yang demikian ya akan selalu bermimpi baik. Makanya jangan lupa salah satu kebaikannya selain wudu tadi juga adalah selalu berbuat baik, salah satunya membaca doa sebelum tidur. Ada hadis yang lain juga sahih. Sebelum tidur kita juga disunahkan untuk membaca surah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ditiupkan ke tangan, diusapkan ke dalam seluruh tubuh kita. Itu juga hadis sahih. Ya, jadi ketika kita mau tidur, selain membaca doa mau tidur, kita membaca surah An-Nas 1 kali, Al-Ikhlas 1 kali, Al-Falaq 1 kali, tiupkan ke dalam telapak tangan kita. Itu diusapkan ke seluruh tubuh kita. Itu hadisnya sahih. Ya, hadisnya sahih, tapi seringkali ini juga terlewat, kita tidak melakukannya karena udah saking ngantuknya. Ya. Udah wudu langsung tidur. Kalau baca doa pendek. Ya, bismika Allahumma ya wa amut, pendek. Tapi kalau baca surah An-Nas saja kan sering kita terlewat atau mungkin sebagian terlewat. Baca surah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Kalau mampu lebih dari 1 kali, tidak ada hitungan. Lebih baik ganjil. Kalau misalkan surah An-Nasnya mau ganjil ya 1, 3 dan seterusnya.
Tapi kalau tidak mampu cukup sekali-sekali ditiupkan ke dalam telapak tangan kita, ya, diusapkan ke seluruh tubuh kita. Itu hadisnya sahih. Ya, itu hadisnya sahih. Jadi bukan hadis yang lemah ya atau dhaif. Hadirin dirahmati Allah, itu juga salah satunya adalah untuk ruqyah atau doa sebelum tidur. Ya, jadi insya Allah orang-orang yang sering terganggu gangguan jin, ya, orang yang selalu ada gangguan-gangguan ketika tidur, orang yang sering terganggu karena gangguan-gangguan ya santet dan sebagainya, penjagaan pribadi salah satunya adalah dengan ruqyah sendiri. Ruqyah sendiri adalah berdasarkan hadis Nabi, baca surah An-Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas. Dan seringkali ya kalau saya diminta meruqyah itu dibacakan 3 ayat itu orang merinding kalau ada jinnya. Seringkali begitu. Ya, takut dibaca 3 surat aja lalu dipegang badannya, dipegang pundaknya atau tangannya, seringkali orang takut. Seringkali merinding. Seringkali ada ada efek dari dalam tubuh seseorang. Makanya itu adalah salah satu surat perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Hadirin yang dirahmati Allah, kesimpulan kajian pada pagi hari ini terkait dengan urutan hadis 93 bahwa kita oleh Nabi Muhammad SAW ya, bahwa ketika digambarkan oleh Nabi bahwa mimpi yang baik itu adalah dari Allah, mimpi yang buruk dari syaitan. Oleh karena itu ketika bermimpi buruk, kata Nabi, hal yang pertama diupayakan, dilakukan berdasarkan ya hadis Nabi, kita meludah ke sebelah kiri 3 kali, ludahnya sedikit saja, yang penting ada keluar sedikit sekali air ya, 3 kali ke sebelah kiri, lalu mengucapkan atau memohon kepada Allah dengan membaca doa. Salah satunya yang terpendek, A'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali, atau dengan doa yang lain. Terus yang ketiga, rubah posisi tidur. Pindah tempat sedikit dari tempat semula. Posisinya berubah sedikit. Pindah sedikit dari tempat semula. Jadi jangan malah berpikir buruk, waduh ada setannya di kamar dan sebagainya. Tapi ikutilah berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita telah mengamalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan insya Allah tidak akan diganggu oleh setan lagi. Hadirin dirahmati Allah, bahwa semua yang kita bermimpi baik insya Allah itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan ya surah Yunus ayat 64. Oleh karena itu memohon kepada Allah selalu supaya dalam tidur kita diberikan sesuatu yang baik, karena yang baik itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ketika kita tidur, kita bangun sudah dalam keadaan segar. Dan supaya kita bermimpi yang selalu yang baik, maka selalu berlindung kepada Allah, selalu jujur, selalu makan makanan yang halal, selalu menjaga ya untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan juga jangan lupa bahwa salah satu anjurannya adalah kita berwudu sebelum tidur. Hadirin dirahmati Allah, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Marilah kita akhiri sama-sama dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.